Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para frater, suster, bapak dan ibu guru dan seluruh pegawai dan anak-anak sekalian yang saya kasih dan saya banggakan. Marilah bersama dengan rendah hati kita manjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah yang maha baik, yang maha kasih itu. Karena pada pagi ini meskipun cuaca kelihatan mendung, tetapi Tuhan memberikan berkat istimewa kepada kita boleh merayakan upacara bendera pada pagi hari ini. Saya tanya dulu, apakah yang bertugas hari ini adalah pengurus OSIS yang baru? Ya, kita beri aplaus untuk pengurus OSIS yang baru. Ini yang awal. Ya. Mereka menjalankan tugas sebagai pengurus OSIS yang baru ketika saya harus memimpin upacara sebagai pembina upacara yang terakhir kalinya harus melakukan yang besar. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk semua petugas upacara hari ini. Terima kasih kepada petugas OSIS, kepada Wakasatu Siswa yang telah mempersiapkan anak kita ini untuk menjalankan tugas dengan baik pada pagi ini. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal yang menjadi pesan, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk melangkah ke depan, membangun masa depan kita, meraih mimpi kita, mewujudkan cita-cita kita. Saya bersyukur bahwa dipanggil oleh Tuhan melalui Pak Linus Saka sebagai kepala sekolah yang ketiga waktu itu. Suatu sore beliau menelpon saya, Pak Alex, bolehkah bantu mengajar bahasa Inggris karena frater yang mengajar bahasa Inggris kelas 12, frater Apolinaris, mendapatkan tugas di Kendari, artinya harus pindah tugas di Kendari. Langsung saya menjawab, siap Pak. Kalau gitu silakan datang besok dan saya akan serahkan buku-bukunya. Besokan harinya saya datang. Lalu saya diberi tugas untuk mulai mengajar bahasa Inggris kelas 12. Tapi ingat, saya sekalipun baru setahun pulang dari Eropa mengenyangkan gelar S2 dari Universitas Gregoriana, tidak merasa punya apa-apa. Saya langsung belajar. Saya langsung masuk NGMP bahasa Inggris, belajar dan belajar. Supaya apa? Saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ingat, belajar itu penting. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar sampai mati. Dan apa yang saya pelajari, saya dibesarkan di daerah Mandar. Saya belajar bahasa Mandar. Saya dibesarkan daerah Bugis, saya belajar bahasa Bugis. Saya berada di kota Makassar, saya belajar bahasa Makassar. Kemudian saya menempuh pendidikan saya di Yogyakarta Sanata Dharma selama 6 tahun. Saya belajar bahasa Jawa. Dan puji Tuhan diberikan kesempatan oleh Tuhan melanglang buana ke Eropa selama 3 tahun. Saya libur ke Jerman, saya libur ke Inggris, saya mengunjungi beberapa kota-kota penting. Kata kuncinya lah adaptasi, belajar menyesuaikan diri. Betapa sulitnya saya alami perubahan. Saya dari Itali ke Jerman, saya harus berbahasa Jerman yang keluar bahasa Inggris atau bahasa Itali. Saya ke Inggris yang keluar bahasa Jerman, kadang-kadang keluar bahasa Itali. Tapi itu hanya butuh waktu sementara. Yang penting kita punya visi impian bahwa saya harus maju, saya harus bertekad. Coba lihatlah bagaimana matahari bersinar cerah. Coba lihat di angkasa, satu bahasa Inggris. Behind the cloud there is always silver lining. Coba lihat awan di sana. Anda melihat cahaya yang terang benderang. Artinya apa? Jangan pernah merasa bahwa Anda tidak bisa. Sebagai pelajar jangan pernah mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Selalu berusaha, saya akan coba, saya akan berusaha, pasti bisa. Saya ingatkan, Thomas Alva Edison bisa menemukan bola lampu pijat setelah 1002 kali percobaan. Bukan main-main. Jadi kalian yang belajar sini jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Ini yang saya mau tularkan kepada kalian bahwa belajarlah hidup. Seperti motto bahasa Latin, non scholae sed vitae. Kita belajar bukan untuk dapat ilmu, dapat ijazah, tapi belajar untuk hidup. Ini penting, belajarlah tentang hidup. Hargai teman-temanmu yang berasal dari berbagai tempat. Kenalilah mereka supaya Anda bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Hari ini tanggal 6 Februari, kalau saya hitung dari SK penugasan saya, 29 Februari 2020, kurang 23 hari, genap 3 tahun pada tahun 2023 ini. Angka yang sangat historis bagi saya, angka simbolis. Maka perkenankan saya pada kesempatan yang indah ini memberikan apresiasi kepada seluruh frater, Bapak Ibu Guru, semua pegawai, siswa-siswi sekalian yang sudah berinteraksi berada bersama kita. Ya, saya mau mengatakan bahwa keberadaan saya di sini bukan kebetulan, tapi saya datang ke sini belajar banyak.
Meskipun saya sudah punya ilmu, tapi ilmu saya tidak ada apa-apanya. Maka saya terus belajar. Satu kekuatan saya adalah membaca, dan membaca. Saya punya kumpulan banyak buku dan tidak pernah merasa sudah cukup. Saya belajar banyak dari orang. Saya suka berdiskusi dengan siapa saja untuk mendapatkan ilmunya. Karena apa? Hidup di dunia ini tidak bisa kita bangun dengan kekuatan kita sendiri. Saya masih bisa hadir di sini itu hanya karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Saya ada di mana-mana tidak pernah cemas dan khawatir. Sekalipun saya harus menghadapi segala macam tantangan rintangan, bagi saya itu adalah rahmat, karena saya harus belajar bagaimana menyucikan diri dan bagaimana menghadapi tantangan dan kesulitan itu supaya tidak pernah putus asa dan menyerah. Kenapa? Kekuatan saya adalah Tuhan. Orang tua saya, puji Tuhan, masih sia-sia, dan ketika saya ikut raja beberapa hari ini saya sudah sampaikan, mohon doa Bapak dan Mama, tanggal 6 Februari saya serah terima tugas saya dan mereka akan mendoakan saya. Saya diberi nama Alexander, kata Alex artinya pencinta damai, pembawa damai. Dan saya bersyukur seorang Katolik diberi nama Krisma, yaitu Yosef. Maka dalam segala kesulitan saya, dalam segala karya saya selalu berdoa kepada Sang Yosef Sang Putri. Dan saya sangat percaya pada pertolongan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, perantara segala rahmat. Dia adalah Bunda kita yang selalu memelihara hidup kita anak-anak. Dan saya sangat percaya akan peranan Santo Santa. Karena itu jangan heran, sebelum saya tidak ada kepala sekolah yang mau berinisiatif membawa dalam doa peran Monsignor Nikolaus Martinus Neders dan Monsignor Franciscus Pangusar sebagai pendoa. Saya berdiskusi dengan Pastor Alex Mentimo sebagai pastor pemimpin rohani para frater. Ketika saya sampaikan, beliau pertama agak senyum, tapi saya mengatakan, Pastor, jangan lupa, gereja punya tradisi, ditanya para kudus. Lalu beliau manggil-manggil, betul juga. Lalu saya mengatakan, betul. Monsignor Nikolaus dan Monsignor Franciscus belum santo, tapi saya percaya hidup mereka baik. Mereka pantas diteladani. Dan karena itu, yakinlah bahwa beliau akan mendoakan. Semua frater ini terberkati karena apa? Meskipun tidak pakai nama Katolik, tapi ada kata frater artinya saudara. Selama saya jadi pembina OSIS, saya selalu tekankan ini, bahwa sekolah kita ini adalah saudara. Siapapun masuk, tidak peduli agama, sukunya, semua menjadi saudara. Semua cair membangun relasi. Karena itu tidak boleh ada di semua frater namanya perundungan. Tidak boleh ada yang namanya bullying. Karena di sini adalah saudara. Kita adalah keluarga. Karena itu seringkali dalam sambutan-sambutan saya mengatakan keluarga besar di semua frater Makassar. Kalau kita bilang keluarga, identik keluarga pasti ada ayah, ada ibu, ada anak, dan anggota keluarga yang lain. Ini yang selalu harus dibangun ke depan. Nanti siang, kalian sudah akan tahu siapa pelanjut saya, siapa kepala sekolah berikut. Ya, masih rahasia, saya pun belum tahu. Tapi nanti siang kami serah terima menurut undangan dari yayasan jam 10 pagi. Jadi sesudah itu kalian akan tahu siapa kepala sekolah yang baru. Pesan saya, siapapun pemimpin Anda itu adalah utusan Tuhan. Anda harus belajar begitu sama. Anda harus hormati, Anda harus hargai. Beda pendapat itu biasa, tapi kita harus menemukan titik temu apa yang bisa kita lakukan. Peribahasa Latin, ade quod agis. Lakukan apa yang pantas dilakukan, lakukan apa yang layak dilakukan, lakukan apa yang sebaiknya dilakukan. Saya bersyukur masuknya semua frater tidak pernah jadi penonton, tapi saya selalu menjadi aktor di mana saya bisa melakukan. Tidak peduli apa jabatan saya lakukan apa yang saya bisa lakukan demi kemajuan bersama. Bahasa Latinnya bonum comune, kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Hidup itu baru berarti kalau semua bersinergi. Seperti surah Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, satu tubuh banyak anggota. Sekecil apapun anggota itu harus dihargai karena dia sangat terhormat. Bahkan karena dia anggota tubuh terkecil sangat dihormati, sangat dihargai. Karena itu belajarlah untuk saling menerima perbedaan, untuk saling mengapresiasi, memberi penghargaan kepada yang lebih. Pernah di kelas saya sampaikan, bila kamu ulangan dan mungkin ada temanmu nilai 100 matematika, sementara nilaimu 30, beri ucapan selamat pada temanmu yang 100. Kenapa? Semoga berkat kesuksesan mengalir masuk dalam tubuhmu. Dan ketika kamu memberi apresiasi, kapan waktu kamu datang pada temanmu, teman boleh bantu saya, maka dia akan sukacita menolong. Saya menyampaikan, betul kita perlu cerdas secara intelektual. Itu tidak cukup.
Kita harus cerdas secara emosional, kita harus cerdas secara spiritual, dan harus cerdas secara sosial. Saya mau sampaikan pada pesan ini bahwa hidup itu jangan pernah berhenti ketika Tuhan masih berikan rahmat hidup kepada kita. Kita harus menghargai kehidupan kita ini, menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita, menghargai diri kita. Dan kalian semua yang masih muda-muda ini, saya sampaikan salah satu kesempatan sudah seorang profesor rektor mengatakan, kalian tidak bisa jadi apa-apa kalau kalian tidak mencintai dan menghormati orang tua kalian. Doa ibu bapak kita membuat kita menjadi orang yang hebat. Tidak ada orang yang bisa hebat tanpa menyadari keberadaan orang tuanya. Dan di sekolah ini saya tegaskan, orang tua kalian adalah para frater, suster, bapak dan ibu guru. Orang tua yang baik tidak mungkin akan menyesatkan anak-anaknya, putra putrinya. Jadi style, gaya bapak ibu tentu beda-beda karena mereka unik. Tapi lakukan apa yang terbaik. Kalau salah, jangan membantah. Kalau salah, sadari bahwa Anda salah, minta maaf. Dan bersyukurlah bahwa kalau diperingatkan, diberikan teguran, bersyukurlah bahwa itu tanda cinta. Orang tua yang baik tidak akan membiarkan anaknya jatuh ke dalam jurang. Tapi orang tua yang baik ketika anaknya jatuh akan diangkat. Tepuk tangan dulu. Sekarang Anda harus sadar bahwa Anda punya masa depan yang hebat. Masa depan Anda ada di tangan Anda. Maka jangan jadi orang yang pasif. Jadi orang yang suka nonton, orang yang suka mengeluh, suka mengeluh. Tapi hadapi tantangan dengan senyum, hadapi tantangan dengan cita-cita, dan Tuhan pasti menolong. Saya sekali lagi mau menyampaikan terima kasih kepada seluruh frater, bapak dan ibu guru yang telah bersama-sama dengan saya sejak tahun 1999 dan sampai saat ini. Saya bersyukur juga karena Tuhan menempa saya. Boleh belajar di sekolah ini dengan 3 tahapan. Pertama jadi guru biasa, kemudian pernah jadi pembina mahasiswa selama 14 tahun, dan terakhir diberikan pekerjaan sebagai kepala sekolah. Meskipun kurang 23 hari, 3 tahun, tapi saya syukuri kesempatan ini. Semoga hal-hal kecil yang telah saya lakukan dilanjutkan, disempurnakan oleh prajurit saya. Bila ada kekurangan dan kelemahan saya, itulah tandanya bahwa saya manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Karena itu juga saya menyadari bahwa hidup ini harus terus dibarui, harus terus dibangun. Tidak ada barang yang sudah jadi, tidak ada barang yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu kita selalu humble, rendah hati di hadapan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih menolong kita, membimbing kita dengan Roh Kudus untuk menyempurnakan diri kita, untuk selalu melihat orang-orang lain itu sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, memberikan rahmat kepada kita, menjadi kebaikan. Dan satu pesan saya untuk kita semua, jadikanlah hidup kita ini sakramentum, sakramen tanda keselamatan bagi dunia. Dimanapun kita berada, jadilah membawa berkat. Bahasa kerennya, istilah rohaninya, jadi saluran berkat bagi sesama. Dan akhirnya saya ucapkan sekali lagi, mungkin karena saya ada kata klasik, jika Anda punya kunci yang patah, jangan simpan di laci. Kalau ada salah di kata, jangan simpan di hati. Demikian terima kasih.